Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, mohon maaf sebelumnya jamnya dimajukan karena kalau kita masuk 10.50 itu sepertinya agak mepet dengan waktu Jumatan. Jadi dimajukan kurang lebih setengah jam. Oke, jadi untuk ini adalah materi terakhir dari saya untuk mata kuliah dasar administrasi kesehatan. Setelah saya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Andi Yayan atau Ibu Andi Nurzagia Amin. Jadi nanti bisa hubungi beliau untuk setelah materi ini berakhir. Baik, untuk materinya, untuk pertemuan kali ini, materinya itu mengenai etika dan kebijakan kesehatan, di mana etika dan kebijakan kesehatan ini sebagai pilar utama pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu etika? Ada yang bisa definisikan apa itu etika? Mungkin kita sudah sering dengar ya beretika atau tidak, tapi sebenarnya etika itu apa? Oke, silakan Irga. Oke, terima kasih Irga. Jadi menurut Irga, etika adalah perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku ya. Oke, ada lagi yang mau mendefinisikan atau punya definisi yang berbeda mengenai etika, punya pandangan yang berbeda mengenai etika? Saya Ibu. Oke, Raisa, silakan Jadi Raisa. menurutku Ibu, ilmu etika itu suatu perilaku yang sesuatu perilaku baik eh, tentang baik dan buruk yang mengatur nilai moral manusia Ibu. Oke, nilai moral ya. Jadi, oke, terima kasih Raisa. Jadi memang pada intinya etika itu menyangkut moral. Jadi etika itu sebuah panduan moral. Panduan moral dalam bagaimana kita hidup sehari-hari. Nah, untuk etika ini sebenarnya siapa yang ciptakan etika ini? Apakah ada yang menciptakan kalau kita harus misalnya harus sopan santun, itu kan termasuk etika ya, sopan santun kepada orang tua misalnya. Itu sebenarnya siapa yang ciptakan? Bagaimana proses terbentuknya etika tersebut? Seperti apa? Saya Ibu. Ya, Reza. Jadi proses terbentuknya ini etika Ibu bisa lewat dari kebiasaan atau dari eh, pengaruh lingkungan sekitar kita Ibu. Oke, jadi etika itu bisa dikatakan baik atau buruk karena bisa dari pengaruh lingkungan ya. Jadi memang pada dasarnya etika ini tidak bukan satu dua orang yang ciptakan. Kalau bukan satu dua orang yang ciptakan, tapi memang berkembang sesuai perkembangan zaman, berkembang berdasarkan suku, budaya, agama. Jadi banyak yang mempengaruhi etika ini. Misalnya mungkin ada yang di daerah sana itu termasuk beretika, tapi di daerah kita itu tidak beretika. Jadi ada perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu mengenai etika. Karena memang berkembangnya berdasarkan suku, ras, budaya, agama, seperti itu ya. Sama halnya di bidang kesehatan, tentu saja kita sebagai tenaga kesehatan itu dituntut untuk memiliki etika. Apalagi kesehatan ini merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut nyawa ya, jadi semuanya harus ada etikanya. Jadi dengan etika dan kebijakan kita bisa membangun sistem kesehatan yang adil, profesional dan bermartabat.
Kemudian, apa itu etika kesehatan? Jadi etika kesehatan itu adalah tatanan moral yang mengatur perilaku dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah risiko dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsinya etika di dalam kesehatan adalah mencegah risiko. Sebenarnya risiko apa yang kemungkinan muncul, jika tidak ada etika yang mengatur di dunia kesehatan? Siapa yang bisa risiko apa sih? Apa risikonya memangnya kalau tidak beretika? Seperti itu contohnya, seperti itu pertanyaannya. Kenapa kita harus beretika di dunia kesehatan? Memangnya apa yang muncul? Apa risikonya kalau tidak ada etikanya? Risiko apa yang kemungkinan Bu, muncul? boleh dicoba-coba jawab, Bu. Tidak apa-apa, silahkan. Siapa Jadi, namanya? Karen Hapuk, Bu. Menurutku, Bu, kalau misalnya tidak ada itu etika dalam kesehatan, contohnya dalam menjaga privasinya orang lain. Jadi kan terganggu juga orang lain kalau tersebar datanya, Bu. Contohnya rekam mediknya tersebar, tidak diminta-minta. Ada orang HIV tersebar begitu. Jadi kan kasihan juga otomatis kita sebagai di kesehatan dijaga juga, Bu. Nah, betul sekali. Keren Keren Hapuk ya. Orang mana Keren Hapuk? Orang Toraja, Bu. Aja, oh bagus. Oke, terima kasih Karen Hapuk. Jadi memang betul sekali mengapa kita harus memiliki etika. Contohnya saja tadi di dalam dunia kesehatan kan, apalagi rekam medis ya itu kan bersifat privasi. Kalau kita tidak memiliki etika, tidak dipikirkan etikanya, bisa saja itu disebar riwayat medisnya seseorang, apalagi yang mungkin yang mempunyai riwayat medis yang cukup privat ya. Itu kalau disebar luaskan itu aduh akan sangat-sangat, rusak itu ya, sangat-sangat tidak beretika dan mungkin, akan memiliki dampak kepada seseorang atau pasien yang disebarkan, privasinya seperti rekam medisnya. Jadi mengapa, di dalam kesehatan harus, beretika karena untuk mencegah resiko-resiko seperti itu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus kalau meningkatkan kesejahteraan masyarakat contohnya seperti apa? Etika seperti apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Saya Ibu, Oke, Raisa. seperti contoh tadi Ibu, tidak kita lihat dari rekam medisnya, kita tidak membeda-bedakan antara pasien yang ini dengan pasien yang ini, Bu. Oke, jadi tidak ada diskriminasi ya. Ya, dengan tidak adanya diskriminasi tersebut, masyarakat dari suku manapun, ras manapun itu bisa percaya kepada tenaga kesehatan. Oke, dengan seperti itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Oke, sudah benar semuanya. Jadi memang etika kesehatan ini saya namakan seperti kompas moral. Jadi kompas moral yang memandu setiap keputusan dan tindakan dalam sistem kesehatan. Kalau etika kedokteran mungkin dia fokusnya kepada praktik yang individual, karena kan kalau di kedokteran kan kita langsung berhadapan kepada, pasien ya, jadi individual. Tapi kalau etika kesehatan dia lebih luas, karena mencakup seluruh aspek pelayanan, dimulai dari kebijakannya, terus, sumber dayanya kemana sumber dayanya, hingga penelitian dan promosi kesehatan itu juga harus, memiliki etika. Etika dalam penelitian itu harus ada, etika dalam berpromosi kesehatan itu juga harus ada. Nah, makanya itu semua harus diperhatikan, harus, mempunyai etika kesehatan dalam, dalam bidang kesehatan. Kemudian, karena tadi, peran etika dalam pelayanan kesehatan sebagai kompas moral ya, kompas moral, jadi kalau kita sudah, memiliki kompas moral tersebut, tentu saja peran etika itu adalah mengatur perilaku profesional. Jadi memastikan bahwa tenaga kesehatan itu bertindak dengan profesionalisme yang tinggi,
bertanggung jawab, dan senantiasa mengutamakan pasien di atas segalanya. Karena pasiennya itu beretika, harus pikir tindakan jangan sampai segala tindakannya itu tidak memikirkan pasien. Jadi memang pasien di atas segalanya ya, karena kita sebagai tenaga kesehatan kan memang orientasinya ke pasien. Kemudian mencegah masalah etis, mengantisipasi dan menghindari dilema etis yang dapat berujung pada masalah hukum, sanksi profesional, atau kerugian bagi pasien dan institusi. Contohnya seperti tadi, yang rekam medis, jangan sampai kalau misalkan, menyebarluaskan, rekam medis ya, itu kan, ada undang-undangnya, tidak boleh disebar karena itu bersifat privasi. Kalau, etika tersebut tidak ada, etika tersebut dilanggar, tentu saja akan berujung pada masalah hukum, dan yang menyebarluaskan juga pasti akan mendapatkan, sanksi ya, sanksi entah itu teguran atau seperti apa, dipecat atau seperti apa, dan pastinya akan menimbulkan kerugian bagi pasien dan institusi. Institusinya pun akan rusak kalau ketahuan ada, nakesnya yang berbuat, melanggar etika. Reputasinya pun pasti akan menurun, kepercayaan masyarakat juga pasti akan menurun. Makanya kalau misalnya, sebagai tenaga kesehatan itu harus bisa membangun dan memelihara kepercayaan pasien serta masyarakat, ini tadi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah percaya terhadap tenaga kesehatan, terhadap pelayanan kesehatannya, itu insya Allah kesejahteraannya juga, kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat. Kemudian adapun, prinsip, etika kesehatan yang wajib diketahui, diingat, dan diaplikasikan oleh tenaga kesehatan itu yang pertama adalah otonomi. Jadi menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang kesehatan mereka, termasuk hak untuk menolak tindakan medis. Jadi pasien itu berhak menolak apabila mungkin ditawarkan oleh dokter, untuk melakukan tindakan tertentu, itu pasien mempunyai hak untuk menolak kalau memang, tidak sesuai dengan keinginannya ya atau belum siap, itu berhak untuk menolak. Jadi, tenaga medis, tenaga kesehatan itu tidak boleh memaksakan atas sebuah tindakan. Walaupun memang itu untuk, menurut, nakes itu adalah kebaikan demi kebaikan pasien tersebut juga, tapi memang tetap tidak boleh dipaksakan. Harus mungkin dibicarakan dengan baik kepada keluarga pasien misalnya, tidak boleh serta-merta langsung dipaksa. Makanya itu setiap, ada tindakan medis yang dilakukan di, rumah sakit misalnya, itu ada persetujuan, harus ada tanda tangan di atas, hitam putih, ya, karena itu merupakan hak pasien menerima atau menolak sebuah tindakan. Jadi kalau pasiennya sudah tanda tangan kan berarti dia menerima tindakan medis yang akan diberikan oleh tenaga oleh dokter misalnya. Kemudian, etika selanjutnya adalah berbuat baik atau beneficence. Nah, melakukan tindakan yang secara aktif memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan pasien. Jadi segala tindakan perilaku selama bekerja, itu tindakannya harus bisa memberikan manfaat, jangan sampai merugikan. Jadi tindakan-tindakannya itu, harus mampu, meningkatkan kesejahteraan pasien. Jadi harus tetap fokus, tetap, di jalan yang lurus, seperti itu. Kemudian, etika kesehatan selanjutnya adalah tidak merugikan atau non maleficence. Jadi menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien secara fisik maupun psikologis. Jadi, kelanjutan dari etika tadi yang berbuat baik, beneficence, harus memberikan, tindakan yang memberikan manfaat dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien secara, fisik maupun psikologis. Contohnya mungkin, tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien adalah salah pemberian obat atau, terlambat 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 penanganannya, itu kan, salah sedikit kan bisa membahayakan atau merugikan pasien ya.
bisa mengancam nyawa. Ini tidak boleh, maksudnya tenaga kesehatan itu dituntut harus selalu fokus dan profesional, karena apalagi yang bekerja di bidang medis ya, tenaga medis, karena yang dihadapi itu adalah keselamatan, kayak kesehatan nyawa ya. Jadi memang harus selalu bisa bertindak secara profesional. Kemudian keadilan, prinsip selanjutnya itu keadilan atau justice, itu memberikan pelayanan kesehatan yang adil tanpa diskriminasi. Seperti tadi yang sudah dikatakan, jadi memang pelayanan kesehatannya itu dimanapun sih, mau di sekolah, di lingkungan sehari-hari itu memang tidak boleh ada yang namanya diskriminasi ya. Tentu saja di kesehatan juga tidak boleh. Tidak boleh ada yang namanya diskriminasi atau perlakuannya berbeda-beda. Jangan sampai pas datang mungkin pasiennya berbaju lusuh atau naik bentor misalnya, malah kita pelayanannya jadi judes misalnya. Berbanding terbalik, tiba-tiba ada yang datang naik mobil Pajero Alphard misalnya, terus tiba-tiba pelayanannya jadi super ramah. Itu tidak boleh ada perlakuan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi harus bagaimanapun kita harus menganggap rata, menganggap sama semua pasien yang datang. Kemudian etika selanjutnya yang wajib diketahui, kejujuran. Ini juga kejujuran sebenarnya etika dasar baik di kesehatan maupun ke sehari-hari. Kita harus belajar menjadi orang yang jujur ya. Jadi memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada pasien tentang kondisi dan perawatan mereka. Jadi tidak boleh harus jujur. Apapun kondisi, apapun keadaan pasien itu harus pasien berhak tahu kebenarannya. Kalaupun memang dianggap semisal kalau dikasih tahu sekarang nanti akan berbahaya, itu bisa diberitahukan dulu kepada wali pasien. Setidaknya ada yang mengetahui mengenai kondisi pasien yang sebenarnya. Kemudian menepati janji, memenuhi komitmen dan janji yang telah diberikan kepada pasien. Menjaga rahasia dan akuntabilitas. Menjaga rahasia seperti tadi juga yang rekam medis itu kan termasuk privasi, jadi harus bisa dijaga dengan baik. Dan akuntabilitas, bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Jadi prinsip ke-8 prinsip etika ini harus dipahami dan diterapkan oleh setiap tenaga kesehatan dan harus dipraktikkan dalam sehari-hari tanpa membeda-bedakan, tanpa pilih-pilih hari, itu harus diperhatikan setiap saat. Kemudian kalau tadi itu adalah prinsip etika secara umum, nah untuk setiap profesi kesehatan, dokter, bidan, perawat, laboran, farmasi itu masing-masing itu punya kode etik tersendiri. Jadi karena setiap profesi kan berbeda-beda tugas dan fungsinya, tugas dan tanggung jawabnya. Tentu saja masing-masing dari tugas dan tanggung jawabnya itu ada sendiri lagi yang mengatur panduan moralnya, ada sendiri kompas moralnya. Itu namanya kode etik. Kode etik profesi yang menjadi panduan moral dan perilaku spesifik dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini sebagai standar perilaku setiap profesi. Jadi menetapkan norma dan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota profesi untuk menjamin integritas dan profesionalisme. Jadi masing-masing dari setiap profesi itu ada standar perilakunya, ada norma-norma dan nilai yang harus ditaati oleh masing-masing profesi sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya dengan adanya kode etik itu bisa dan mampu melindungi pasien dari yang namanya malpraktik dan penyalahgunaan wewenang. Karena kan semuanya ada panduan moralnya. Jadi kalau ternyata ketahuan melanggar, itu bisa masuk malpraktik atau penyalahgunaan wewenang. Perlindungan publiknya sudah tidak ada kalau etikanya dilanggar. Apalagi kalau melakukan malpraktik itu sudah sangat bahaya. Selanjutnya adalah dengan adanya kode etik, karena kode etik ini adalah panduan moral. Jadi
kalau diikuti ini kode etiknya, kita berjalan bertugas sesuai dengan kode etik yang ada, itu tentu saja akan mendorong peningkatan mutu pelayanan, penelitian, dan pendidikan berkelanjutan dalam bidang kesehatan. Jadi kualitas tenaga kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan ini tentu saja akan meningkat pesat kalau misalnya semuanya bekerja berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan, kode etik yang berlalu. Kemudian ini contoh kasus pelanggaran etika, contohnya adalah pemberian obat kadaluarsa. Jadi pelanggaran etikanya adalah melanggar prinsip tidak merugikan. Kan tadi prinsip tidak merugikan adalah tidak boleh yang merugikan atau membahayakan pasien ya, membahayakan pasien secara fisik maupun psikologis. Kalau memberikan obat kadaluarsa tentu saja secara fisik berbahaya, secara psikologis juga berbahaya. Secara psikologis mungkin pasiennya akan kepikiran, waduh tadi ternyata salah obat, aduh malah lebih bahaya lagi kalau semakin larut dalam pikiran seperti itu. Kemudian kerugian pasien yang dialami apabila ternyata diberikan obat kadaluarsa ya pasti ada kerugian fisiknya seperti mungkin akibat efektivitas obat yang berkurang dan tentu saja mungkin berpotensi efek samping yang membahayakan kesehatan. Misalnya kalau minum obat normalnya itu 3-4 hari bisa sembuh, ternyata kenapa 1 minggu 2 minggu belum sembuh-sembuh juga. Ternyata yang diminum adalah obat kadaluarsa. Dan mungkin bisa saja lagi kalau obat kadaluarsanya ternyata sudah lama, sudah berbulan-bulan yang lalu, efek samping yang muncul malah bertambah penyakitnya. Tidak sembuh dan bertambah penyakitnya. Jadi itu kerugian pasien yang dialami dari kasus malpraktik pemberian obat kadaluarsa. Kemudian untuk tuntutan hukumnya, tentu saja akan menghadapi tuntutan hukum, sanksi administratif, dan potensi pencabutan izin praktik. Sanksi administratif mungkin kalau secara tidak sengaja itu bisa ditegur, bisa dapat teguran dulu ya SP1. Jadi kan ada tingkatan-tingkatan sanksi administratif itu. Jadi kalau misalnya tidak sengaja dan baru pertama kali itu tegurannya mungkin akan ringan. Berbeda lagi kalau ternyata secara sengaja diam-diam memberikan obat kadaluarsa terus sudah banyak korbannya. Nah, itu bisa berpotensi untuk pencabutan izin praktiknya. Bahkan bisa kena masalah hukum, sanksi hukum di penjara dan sebagainya ya, ada dendanya. Kalau secara sengaja dan memang sudah banyak korbannya yang menuntut. Jadi kalau sudah seperti itu, pasti kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan itu akan menurun drastis, berdampak pada penurunan jumlah pasien dan kredibilitas jangka panjang. Tentu saja reputasi akan rusak, apalagi kalau sudah diviralkan. Misalnya sekarang kan apa-apa gampang viral, jadi gampang hancur reputasinya kalau sudah diviralkan sedikit. Jadi akan sangat berbahaya kalau reputasinya sudah rusak. Kemudian untuk selanjutnya mengenai kebijakan kesehatan itu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Jadi keputusannya ini keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga atau instansi itu tentu saja semuanya bertujuan untuk kesehatan masyarakat, untuk yang kesehatan masyarakat yang lebih baik. Untuk tahap-tahapan dari perumusan kebijakan kesehatan dimulai dari identifikasi masalah. Masalah yang ada itu seperti apa, kemudian dirumuskan kebijakannya, tindakan-tindakan apa untuk menyelesaikan masalah ini, implementasi dan evaluasi. Semua proses pelaksanaan program keputusan apapun itu, semuanya harus diakhiri dengan yang namanya evaluasi. Kita pun sebagai manusia selalu dituntut untuk selalu bisa mengevaluasi diri atau introspeksi diri. Jadi kita tahu apa sudah betulkah itu tindakanku tadi yang saya ambil, sudah betulkah itu. Jadi memang selalu harus dituntut evaluasi diri untuk pengembangan diri, sama halnya dengan
Apalagi dengan kebijakan kesehatan yang menyangkut orang banyak, itu harus sering-sering melakukan yang namanya evaluasi. Kemudian ada pun kebijakan terbaru mengenai kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang transformasi sistem kesehatan nasional. Nah, yang terhighlight di undang-undang ini adalah semuanya digitalisasi kesehatan, karena kebijakan itu kan harus berkembang mengikuti tren, berkembang mengikuti zaman. Sekarang zamannya semua serba digital, teknologi semakin berkembang pesat. Makanya di sistem kesehatannya juga itu semua diarahkan untuk melakukan yang namanya digitalisasi kesehatan. Jadi memanfaatkan teknologi untuk integrasi data kesehatan, rekam medis elektronik, dan pelayanan jarak jauh demi efisiensi dan jangkauan yang lebih baik. Rekam medis elektronik dulu kan masih mencatat, kita datang ke puskesmas misalnya, harus lagi ke gudang dulu ambil rekam medisnya, mencari by alfabet, apa. Jadi itu memakan waktu yang lama, kalau dulu ya, memakan waktu lama untuk cari rekam medis. Apalagi kalau misalnya pasiennya sampai puluhan, ratusan setiap hari, itu apa tidak capek tenaga rekam medisnya mencari itu akan sangat-sangat tidak efisien. Nah, dengan adanya digitalisasi kesehatan, dengan adanya diciptakannya rekam medis elektronik, sangat gampang, butuh waktu yang sebentar saja untuk mencari rekam medisnya. Tinggal datang, diketik di komputer, dicari nomor rekam medisnya, keluar. Jadi tidak lagi mencari di gudang. Ini memang jauh-jauh lebih efisiensi dengan adanya digitalisasi kesehatan. Contohnya lagi untuk pelayanan jarak jauh, mungkin adik-adik sudah pernah melakukan yang namanya konsultasi online apabila kita tidak sempat datang ke paskes, tidak sempat bertemu dengan dokter. Mungkin karena kondisi rumah yang jauh dari fasilitas kesehatan, apa. Jadi dengan adanya teknologi pelayanan jarak jauh atau telemedicine ya biasanya dikenal, itu jangkauan pengobatannya lebih luas. Kemudian hubungan etika dan kebijakan kesehatan, kalau etika itu sebagai kompas moral ya, kompas moral dalam praktik layanan, kebijakannya ini sebagai implementasi regulasi dan standar. Jadi etikanya berfungsi sebagai kompas moral, membimbing perumusan kebijakan yang tentu saja menghormati hak asasi manusia, karena etika kan berdasarkan norma-norma ya, norma-norma yang ada, keadilan dan martabat pasien, sementara itu kebijakan kesehatan menerjemahkan nilai-nilai etika ini. Jadi nilai-nilai etika ini diterjemahkan menjadi sebuah regulasi, prosedur, alokasi sumber daya, dan memastikan praktik yang etis dapat terlaksana secara sistematis dan merata di seluruh sistem kesehatan. Jadi keduanya ini, baik etika maupun kebijakan, ini tidak bisa dipisahkan dan harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Untuk strategi penguatan etika dan kebijakan kesehatan, untuk menguatkan etika ya, yang pertama tentu saja harus sering-sering belajar atau sering-sering mengikuti pelatihan. Jadi diselenggarakan program pelatihan dan workshop reguler bagi nakes tentang kode etik, regulasi, dan studi kasus etika terkini. Jadi setiap tahun misalnya setiap ada perkembangan teknologi terbaru itu harus lagi kembali diselenggarakan program pelatihan agar selalu up to date terhadap ilmu-ilmu baru, terhadap teknologi-teknologi baru. Jadi disesuaikan lagi etika sama kebijakannya terhadap tren yang berkembang saat itu juga. Kemudian selanjutnya membangun sistem pengawasan yang ketat dengan mekanisme pelaporan. Nah, ini semisal ada ketahuan atau kedapatan nakes yang melanggar etika, itu harus ada sistem pengawasannya dan pelaporannya. Kira-kira kita harus melapor kemana kalau ada pelanggaran etika. Dan tentu saja pelapornya itu juga harus dilindungi. Makanya sistem pengawasan dan pelaporannya ini harus dikuatkan dulu, harus dibangun dengan ketat
agar agar kalau ada nakes yang ternyata ketahuan melanggar etika itu bisa langsung ditindaki, bisa langsung diinvestigasi, biar tidak terlalu jauh langkahnya, tidak lebih jauh lagi resiko yang, muncul akibat tidak tidak memiliki etika tersebut. Kemudian strategi penguatan selanjutnya terakhir adalah kalau nakesnya sudah selalu, mengikuti pelatihan, sistem pengawasannya juga sudah ada, yang terakhir adalah kita sebagai masyarakat. Bagaimana kontribusi kita untuk bisa membantu dalam penguatan etika dan kebijakan kesehatan. Jadi masyarakat ini juga, kita sebagai masyarakat ini harus juga bisa, meningkatkan literasi atau pengetahuan kita mengenai apa saja sih hak dan kewajiban kita dalam pelayanan kesehatan. Contohnya tadi, hak untuk menolak tindakan medis. Itu kan mungkin ada beberapa pasien yang sebenarnya ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak tahu kalau dia bisa menolak. Itu kan jadi kalau misalnya masyarakat sudah sadar, masyarakat sudah, eee, tahu akan hak dan kewajibannya itu bisa menolak apabila memang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Atau mungkin, tindakan yang ditawarkan tenaga medis itu mungkin tindakan yang ilegal atau seperti apa ya, yang berbahaya, tapi masyarakatnya manut-manut saja karena dia tidak tahu sebenarnya saya bisa menolak atau tidak. Nah itu bisa dengan ini, jadi masyarakat itu harus juga mempunyai pengetahuan mengenai, hak-hak tersebut. Jadi masyarakat yang teredukasi adalah mitra aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Jadi kalau kita sudah tahu hak dan kewajiban kita bisa saja langsung, memberitahukan kepada nakesnya, "Ih, tidak boleh seperti itu." Jadi kita juga sebagai, peran penting ya, karena kita bisa menjaga kualitas pelayanan kesehatan dengan memiliki, ilmu-ilmu atau pengetahuan literasi mengenai hak dan kewajiban kita dalam pelayanan kesehatan. Jadi ketiga, strategi penguatan ini, baik pelatihan, pengawasan, dan, masyarakat, yang teredukasi ini saling memperkuat dalam ekosistem kesehatan yang etis dan akuntabel. Jadi, memang harus memerlukan, komitmen yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, profesional, dan masyarakat. Kemudian, selanjutnya kesimpulannya, jadi etika itu ternyata bukan sekedar konsep ya, bukan sekadar teori, melainkan, sebuah pedoman hidup yang bisa membentuk karakter dan praktik setiap tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan integritas. Jadi etika sebagai panduan moralnya. Kalau kita memiliki etika dalam hidup, insya Allah semuanya akan, lancar, semuanya akan apa ya, baik-baik saja kalau kita memiliki etika. Banyak orang yang akan percaya dengan kita, banyak orang yang akan menghormati kita apabila kita memiliki etika. Kemudian untuk kebijakan yang berpihak, jadi kebijakan kesehatan yang, diciptakan itu harus bisa kuat, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang menjadi tulang punggung sistem kesehatan yang adil. Jadi kebijakan kesehatan yang bagus itu dianggap sebagai tulang punggung sistem kesehatan, karena kan kebijakan ini yang akan menaungi menaungi, memayungi tadi ya, seperti memayungi, menerjemahkan nilai-nilai kesehatan atau etika kesehatan. Makanya harus ada kebijakannya, kebijakan yang kuat. Misalnya kalau melanggar etika seperti ini, apa sanksinya, apa, hukumannya, seperti itu. Karena jangan sampai melanggar etika tapi yang dipikirnya tidak ada sanksinya. Jadi tidak apa-apa. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Makanya kebijakannya itu harus bisa kuat, inklusif, dan responsif terhadap hal-hal seperti itu. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang
Bagaimana, apa sudah jelas atau memang tidak paham? Kenapa diam? Ditanya paham atau tidak? Terus, Hah? Sudah agak paham, Ibu. Sudah ini ya. Sudah ada sesuatu yang bisa kita tangkap dari materi ini, Bu. Kenapa, Dek? Sudah Sudah ada bagusnya di penjelasan Kak Ibu. Bu. Oh ya. Jadi semuanya mungkin alhamdulillah kalau semuanya paham. Jadi coba apa perannya etika? Kenapa etika berperan penting di dalam dunia kesehatan? Tidak mesti sama ya dengan tadi penjelasanku, tapi yang kalian kembangkan sendiri saja. Saya, Ibu. Ya, Raisa. Jadi kenapa etika ini sangat penting dalam kesehatan? Karena yaitu untuk kan etika kesehatan ini menjadi kompas moral kita sebagai calon tenaga kesehatan ke depannya. Makanya dari situ kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mencegah risiko yang akan terjadi ke depannya, Ibu. Oke, sudah betul, Raisa. Oke, ada yang mau menambahkan kira-kira mengapa kita semasa di kehidupan sehari-hari, kenapa kita harus memiliki etika? Sama seperti itu ya, kurang lebih pertanyaannya. Kalau tidak punya etika, sudah jadi musuh masyarakat, sudah jadi musuh sosial, tidak beretika. Harus ada norma-norma yang dipatuhi, diikuti ya. Ada lagi yang punya pandangan lain? menurutku itu etika bukan di aturan yang harus mengikat, tapi dalam jiwanya orang yang sudah panggil melayani. Oke, jadi memang etika itu harus muncul dari dalam jiwa ya. Kalau misalnya kita sudah terbiasa mengikuti norma-norma, mungkin akan sangat gampang nanti ke depannya. Kita sudah terbiasa dan mungkin awalnya mungkin dipaksa untuk mengikuti norma-norma yang berlaku, etika yang ada. Lama-kelamaan kan jadi terbiasa. Jadi segala sesuatunya melakukan tindakan apapun itu segalanya itu berdasarkan etika, memiliki perilaku yang baik. Kalau sudah terbiasa memang misalnya dari didikannya dulu sudah dididik berperilaku baik, beretika, kedepannya akan sangat gampang. Apalagi di dunia pekerjaan memang semuanya harus dituntut untuk memiliki perilaku yang baik. Di sekolah pun seperti itu. Semisal ada teman kelasnya yang tidur, itu beretika atau tidak? Tidak, Tidak, Bu. Tidak ya. Semisal dosennya mengajar terus ini yang off kameranya beretika atau tidak? Bisa dianggap beretika atau tidak? Saya tidak tahu ini off kameranya karena apa ya. Karena memang sengaja itu saya anggap tidur kalau seperti itu. Apalagi tidak ada konfirmasinya dia matikan kamera karena apa? Bu, maaf Bu, saya ngelek HP ku bukan panas sih. Saya di luar, Bu. Oke, tidak apa-apa. Tentu setidaknya ada konfirmasinya seperti apa ya? Karena sebenarnya kita juga sebagai dosen agak tersinggung kalau ada yang kayak ini kemana sih sebenarnya? Apakah cuma eh, login saja terus HP-nya ditinggal atau di mana seperti itu. Jadi makanya ada beberapa dosen mungkin yang kalau misalnya
off kameranya itu dianggap tidak hadir karena tidak tahu sebenarnya ini orangnya di mana. Sama kayak tidak ada ya. Oke, masih ada pertanyaan mengenai etika. Jadi ini materi terakhir, nanti selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Andi Nurzakia Amin. Nah, untuk materi yang saya bawakan itu untuk pembagiannya saya sebenarnya cuma punya 2 materi, tapi dibagi untuk 4 pertemuan. Nah, sama seperti pertemuan mutu dan akreditasi yang minggu lalu, itu kan harusnya untuk 2 pertemuan. Jadi 1 pertemuan materi, 1 pertemuan adalah tugas. Jadi ini saya mau kasih tugas lagi. Nah, ternyata banyak mahasiswa yang mengeluh kenapa kebanyakan tugas. Tapi sebenarnya kan kita juga dosen pernah dong sebagai mahasiswa tentu saja. Kalau banyak tugas itu bisa melatih otak loh, mengasah otak kita untuk berpikir. Kalau cuman mengandalkan menerima teori dari dosen tanpa dipraktikkan, tanpa kita mencari tahu sendiri, itu akan kurang berkembang ilmunya. Bahkan ilmunya pun yang disampaikan sama dosen pun itu akan hilang begitu saja. Berbeda kalau kita aktif mencari, aktif mencari mengerjakan tugas, itu ilmunya mungkin akan bertahan sedikit lah paling tidak. Setidaknya ada lah pasti bekas. Makanya jangan mengeluh adik-adik kalau dosennya mungkin banyak kasih tugas. Karena sistemnya sekarang seperti itu. Generasi kalian kan sekarang gampang mendapatkan informasi. Berbeda mungkin dengan dulu informasi, kalau dulu orang tua kita kan mungkin dulu informasi atau pendidikan yang didapatkan hanya dari dosennya atau gurunya. Makanya mungkin akan sangat fokus mendengarkan gurunya karena tidak tahu lagi di mana dapat informasi. Kalau sekarang informasi bisa didapatkan di mana saja. Buka internet, searching etika itu apa, itu sudah dapat ilmunya. Jadi sekarang banyak sekali sumber belajar. Makanya dikasih tugas itu untuk mengasah juga. Kalian sebenarnya pencarian informasinya, belajarnya sampai sejauh apa, pahamnya sampai sejauh apa. Jadi disesuaikan dengan tren sekarang, generasi sekarang, teknologi sekarang. Kurikulumnya juga berbeda. Soalnya ini ada beberapa keluhan ya, tapi mungkin bukan dari Adminkes. Kita kan juga ada grup ini, ada banyak yang mengeluh mengenai banyak tugas. Tapi itu wajar-wajar saja karena memang kurikulumnya juga seperti itu. Kebijakan yang dikeluarkan dari kementerian seperti itu. Mahasiswa harus dituntut untuk aktif agar nanti setelah lulus dari kuliah itu bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi diasah skillnya dalam mengetik kelas, skillnya dalam mengolah informasi seperti itu. Itu untuk kebaikannya juga adik-adik semua. Oke, jadi langsung saja tugasnya. Tugasnya itu tuh. Ini sebenarnya tugasnya berkelompok awalnya, tapi kelas-kelas lain setujunya individu saja, Bu. Nah, mungkin setuju individu karena kalau kerja kelompok ada beberapa yang cuma numpang nama. Makanya yang lain bilangnya individu saja. Jadi tugasnya adalah mencari satu kasus yang nyata ya, baik nasional, lokal, ataupun internasional juga boleh. Kalau ada kasus di luar negeri juga boleh, yang mengandung dilema etika dalam kebijakan kesehatan. Contohnya waktu zaman COVID kan semuanya diwajibkan untuk melakukan vaksinasi COVID. Padahal mungkin efek samping vaksin ini ada beberapa yang rentan terhadap efek sampingnya. Misalnya yang sudah berusia lanjut, itu kan kalau sudah memiliki penyakit tekanan darah dan sebagainya itu kan rentan ya efek sampingnya terhadap vaksin. Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan itu adalah wajib ke vaksin. Nah, itu ada dilema etika di dalamnya. Coba cari-cari kasus nyata seperti itu. Kalau tidak ada dilema etika dalam kebijakan kesehatan, dilema etika saja. Pokoknya kasus mengenai etika. Kemudian dari kasus tersebut dianalisis menggunakan 4 prinsip.
autonomy, beneficence, normal efficient, dan justice. Jadi 4 saja. Kalau tadi itu di materinya ada 8, masuk kejujuran dan sebagainya, itu ambil 4 saja karena memang prinsip utamanya itu hanya 4. Nah, autonomy, beneficent, non-maleficent, dan justice. Dan analisis menggunakan 4 kasus tersebut buat kesimpulan dan rekomendasi. Untuk struktur penulisannya cukup sampul, kemudian langsung saja kasusnya seperti apa. Kalau misalkan memang didapatkan dari berita, bisa di screenshot beritanya atau linknya, kemudian langsung nih kasus 4 prinsip etika tadi, yang otonomi, beneficence, dan kesimpulan. Jadi tidak usah ada kata pengantar dan lain-lainnya. Diketik di Microsoft Word, nanti tugasnya dikumpul lagi di link yang kemarin. Link Google Drive dimasukkan saja tugas 1 kan, kemarin tugas 1 berarti tugas 2. Itu. Nanti saya kirim ini slide-nya. Bagaimana individu saja ya? Iya, Ibu. Oke. Ibu, terkait untuk deadline-nya, Deadline-nya minggu depan. hari apa, Ibu? Hari Jumat, 1 minggu dari sekarang. Baik, Ibu. Ya. Kalau misalnya minggu depan, maksudnya minggu depan kan kita cuma kumpul tugas. Kalau mau langsung panggil Ibu Yayan untuk masuk selanjutnya juga enggak apa-apa. Kalau mau langsung masuk dosen selanjutnya, bisa. Karena kita cuma kumpul tugas saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, ini yang 2 sampai 3 halaman termasuk Mika juga itu Bu, sampulnya. Tidak. Sampul kan 1 halaman sendiri. 2-3 halaman isinya saja. Ya. Tapi Ibu untuk kayak referensinya itu kita cantumkan juga. Referensi juga dicantumkan di akhir ya. Baik, Ibu. Ternyata dapat dari jurnal atau seperti apa. Kan banyak juga jurnal-jurnal yang mengangkat sebuah kasus nyata untuk dianalisis. Mana ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya? Iya, Sudah di Ibu. absen masing-masing kelasnya. Yang off camera anggap tidak hadir deh. Sampai dia Ibu, kecuali yang Ibu ya. off kamera Ibu karena nyeri haid Ibu. Ya, maksudnya yang tidak ada konfirmasinya itu yang tidak tahu alasannya kenapa off camera dihentikan saja. Tidak hadir. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ataupun nanti kalau ada pertanyaan yang mau menyusul, silahkan nanti di chat saja. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan terakhir dari saya, dasar administrasi kesehatan. Nanti kita akan bertemu lagi untuk mata kuliah pengantar ilmu kesehatan masyarakat. Setelah Ibu Andi Ulfiana, nanti saya masuk. Nah, itu mungkin kita bisa usahakan kita offline. Kita masuk di kelas ya. Semoga cuacanya mendukung. Nanti kita mungkin bisa masuk kelas 1-2 kali untuk bisa berinteraksi langsung. Sudah aman ya? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Raisa? Tapi Ibu untuk kasusnya itu tidak boleh sama beda Ibu atau harus Sebenarnya kalau satu kelas kan ada berapa? 30-an ya? Iya, Ibu. Agak susah kalau cari kasus yang tidak sama. Tapi tidak apa-apa sebenarnya kasusnya sama, tapi kan nanti pasti isinya berbeda. Dan nanti akan ketahuan kalau cuma di copy paste. Akan ketahuan. Jadi siapapun yang kalau ada ketahuan, saya tidak tahu yang mana peniru, yang mana ini. Jadi dua-duanya pasti nilainya akan minus ya kalau misalkan ketahuan memberikan ini tugas sama temannya. Bagi tugas.
itu kan ketahuan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa tugasnya. Kalau kelompok mungkin kasusnya tidak boleh sama. Karena kan sedikit tapi kalau individu nggak apa-apa nggak apa-apa kasusnya sama. Nanti pasti isinya akan berbeda. Jadi jangan ada yang berani-berani untuk plagiat yang punya bagi-bagi tugas gitu. Ketahuan karena dibaca oleh saya. Itu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah setengah 12. Aman ya? Oke. Kalau sudah tidak ada, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, atas waktu dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.